Salam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Adi dan Pak Adi yang membuat kerinduan sendiri sebagai orang tua. Dan saya senang sekali kemarin saya mengantar untuk pelatihan dan untuk pelayanan di gereja ini di GKIN. Ya pada waktu itu Bapak Ibu ketika Fani mau berangkat ke Malang, saya ke badan musyawarah antar gereja dan saya bertanya siapa ada kenalan hamba Tuhan yang ada di kota Malang. Ya saya tujuannya adalah supaya anak saya bisa bergereja dan saya tahu di mana dia bergereja. Kemudian pada waktu itu ada seorang bekas mahasiswa Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Adi dan Ibu dan semua jemaat di mana anak saya diberi kesempatan untuk pelayanan di tempat ini dan itu merupakan satu sukacita. Hal yang sangat mengembirakan ketika ibunya bulan Mei itu kesini dan menyaksikan pelayanannya. Ya kami senang sekali dan setiap minggu Fani mengirimkan kabar tentang gereja ini. Bapak Ibu saya sangat bersukacita sekali, benar-benar bersukacita sekali kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan keluarga pelayanan di sebuah desa di sebelah timur kota Madiun dan itu saya merintis mulai tahun 1984 ketika saya lulus SMA. 1 tahun kemudian saya bergerak di dalam penginjilan karena waktu itu merupakan satu hal yang berkat bagi saya melibatkan diri dalam pelayanan. Khususnya saya suka sekali untuk memberitakan Injil dari rumah ke rumah pada waktu itu. Karena latar belakang saya Bapak Ibu bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan saya merasakan bahwa bagaimana hidup sebagai orang yang diselamatkan. Itu. Ya memang panjang ceritanya kalau saya ceritakan. Tetapi setidak-tidaknya saya merasakan bagaimana kasih Tuhan kepada saya secara pribadi. Sehingga saya harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, hati Tuhan, yaitu tentang jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan, tahun 1993 saya pindah ke tempat yang baru di mana kami tinggal dan di mana anak kami Fani dilahirkan. Dimulai dari tempat yang sangat sederhana sekali dan Tuhan memakai kami untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di sekitar itu. Ya, masalah-masalah, gangguan-gangguan itu memang ada. Itulah yang kita awali.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membagi berkat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita lanjutkan ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Temanya adalah orang yang istimewa. Bapak Ibu merasakan sebagai orang istimewa? Saya merasakan Bapak Ibu sebagai orang istimewa. Ada alasan mengapa saya dapat mengklaim bahwa saya dan Bapak Ibu semuanya adalah orang istimewa. Tentu ada alasan, ada bukti yang real yang ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu orang yang istimewa. Amin. Amin. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 tadi, saya melihat hal-hal yang istimewa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, latar belakang daripada surat ini Bapak Ibu ditulis oleh Petrus, dan situasi pada waktu itu situasi yang tidak memungkinkan bagi orang yang percaya Yesus untuk menikmati sukacita secara duniawi. Kaisar Nero melakukan usaha untuk pembersihan daripada orang Kristen. Nero berusaha untuk meniadakan dan berusaha untuk menghancurkan setiap gereja-gereja pada waktu itu atau orang-orang percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Petrus sebagai seorang Rasul Yesus Kristus tentunya punya tanggung jawab kepada orang-orang Kristen yang ada di wilayah Asia Kecil, ini wilayah Turki saat ini. Karena disebutkan di sini, Bapak Ibu, ada daerah yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil dan Bitinia. Ya, ini satu provinsi-provinsi di Kekaisaran Romawi. Dan di situ banyak orang-orang yang terjangkau, yang percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka punya keadaan atau nasib yang sama. Dalam imannya kepada Yesus Kristus ada tentangan-tentangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat situasi yang seperti ini, tentu itu sangat menguji iman daripada orang percaya. Keadaan yang terpres seperti ini tentu merupakan keadaan yang tidak nyaman. Di dalam kegiatan apapun, di dalam usaha apapun, dan juga
hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ini, tentu mereka ada masalah. Boleh katakan mereka terintimidasi. Namun demikian Bapak Ibu, Petrus sebagai rasul punya tanggung jawab. Bagaimana orang-orang Kristen yang di tengah-tengah masalah itu mereka tetap kuat. Saya melihat ada sesuatu yang menarik di dalam surat ini. Menunjukkan bahwa mereka semuanya adalah orang-orang istimewa. Dikatakan di sini di dalam ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di dalam ayat yang kedua Bapak Ibu kita melihat Rasul Petrus berkata, menyebut mereka adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang memiliki sesuatu yang menarik. Yang tentunya kalau kita melihat di sini adalah orang-orang yang istimewa. Ibu-ibu kalau ke pasar, kalau beli tomat, ibu-ibu pasti akan milih. Milihnya apa Bu Simon? Milih yang bagus. Betul ya Bu Atia? Pasti akan memilih yang bagus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, Yesus Kristuslah yang memilih kita. Yesus Kristuslah yang memilih kita, tetapi di sini Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Bapak Ibu, ini menarik sekali bahwa kasih dasar daripada pilihan itu. Jadi kalau kita melihat di sini Yesus Kristus memilih kita berdasarkan yaitu kasih-Nya. Bukan berdasarkan kita orang baik, tidak ada yang baik Bapak Ibu. Karena kita orang berdosa, Tuhan datang dan Tuhan menyelamatkan kita. Dan Tuhan memilih kita sesuai dengan rencananya pada masa yang akan datang. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dikatakan sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Jadi kalau kita lihat di masa lampau, Allah punya rencana bahwa di tahun ini tanggal sekian ada seorang anak yang bernama si A dan dia melihat bahwa anak ini adalah anak yang akan datang dan mencari Yesus dan dia akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, ini kalau kita melihat istimewanya orang yang percaya Yesus, orang yang dipilih, orang yang ada di dalam rencana Allah. Dari sekian di kota Malang ini, berapa orang yang percaya Yesus? Saya boleh bersaksi Bapak Ibu ya, untuk mendukung ayat ini. Kami ini keluarga di tengah kampung yang tidak percaya Tuhan Yesus. Keluarga kami bukan orang Kristen, tapi kami menyembah roh nenek moyang. Di keluarga kami ada sebuah patung, ya patung yang perutnya gendut itu loh Bu Simon, ya patung. Dan pada waktu itu saya yang sering disuruh ibu saya untuk memberikan dupa atau memberikan sesaji itu. Apakah saya berpikir suatu hari nanti saya akan menjadi orang Kristen? Tidak pernah berpikir. Pada dasarnya kami kuat dengan agama atau kepercayaan leluhur. Ya, jujur aja Pak Simon, nenek moyang kami salah satunya dari Timur Jauh Pak. Di sana. Ya, jadi kami sangat kuat sekali dalam hal keyakinan itu. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu yang terjadi, pada waktu kami habis memberikan sesaji itu, saya duduk di teras.
tiba-tiba ada suara, kalau kamu mati kemana? Aduh, jauhnya bukan main. Takutnya bukan main, Bapak. Ketika ada pertanyaan, kalau kamu mati kemana? Saya mengalami stres, Bapak. Stresnya bukan main. Karena tidak terjawab kemana saya pergi. Pada waktu itu kami masih remaja, Bapak. Maaf ya, saya kena penyakit ambeien. Ada tumbuh daging, ya, keluar itu dari dubur. Dan pada waktu itu sangat betul-betul kritis. Tetapi pada waktu itu, Bapak Ibu, benar-benar hal yang sangat menakutkan. Tiba-tiba saya mendengar namanya neraka. Saya mengalami histeris, ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa ketika kami mendengar nama neraka, nama suara neraka. Dan saya melihat di mata kami adalah kegelapan yang paling gelap. Padahal itu waktu itu siang hari, Pak. Siang hari. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Pada waktu itu, Bapak Ibu, saya berinisiatif untuk istilahnya berdiam diri. Pada waktu saya berbaring, Bapak Ibu, saya benar-benar berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu itu saya melihat pribadi Tuhan, dan kemudian dia berkata, ikutlah aku, kamu akan ke sana. Saya ditunjukkan sebuah kota yang indah sekali, kota yang indahnya bukan main. Pada waktu itu, Bapak Ibu, perut saya ini dijamah. Dan setelah itu, Bapak Ibu, ada sesuatu yang menarik sekali ketika saya mengatakan, ya, saya mau ikut. Pada waktu saya melihat ini seperti gambar di tetangga saya. Dan kemudian saya bincang-bincang, dan kemudian dia memperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Dan saya dibimbing oleh istri seorang perwira angkatan udara untuk menerima Yesus secara pribadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maaf ya, akhirnya lambat laun penyakit itu mengecil dan hilang. Dan pada waktu itu saya berkata kepada ibu saya, "Bu, aku mau ke gereja." Loh, sapa engko sing ngurus iki? Wis ora urus saya. Saya akhirnya cerita. Saya menjumpai, dan ayah saya juga saya juga berkata kepada ayah saya mau ke gereja. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada waktu saya ke gereja, saya di ujung tempat duduk itu yang paling belakang. Tiba-tiba, Bapak Ibu, ibu pendeta ini datang dan kemudian membawa saya ke depan. Disitulah saya benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pak pendeta ini menjelaskan tentang karya keselamatan. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus? Saya maju ke depan, Bapak Ibu, di mimbar, dan kemudian Bapak namanya Pak John Stompul ini berdoa membimbing saya menerima Tuhan. Saya pada waktu itu benar-benar mengalami sukacita yang luar biasa. Ketakutan tentang kematian itu seperti hilang dalam diri saya. Itu cinta mula-mula saya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, rasanya ya, orang yang lahir dari keluarga yang tidak percaya dan menjadi percaya pada Yesus Kristus itu sesuatu yang dahsyat secara pribadi. Benar-benar saya menikmati betul. Pada akhirnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lambat laun ibu saya dan ayah saya kemudian ikut percaya kepada Tuhan Yesus, dan kami meninggalkan berhala itu.
Namun tidak cukup seperti itu Bapak Ibu. Setelah orang tua saya meninggal, saya mengabaikan patung yang ada di dalam keluarga kami. Saya selalu bermimpi, saya seperti di tempat-tempat di timur jauh sana ya. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan, ini kok sering mimpi-mimpi seperti ini apa? Tuhan berkata apa? Ada berhala. Saya kaget Bapak Ibu. Pada waktu itu saya mencari di mana patung itu. Ternyata Bapak Ibu, Pak Adi dibawa kakak saya di Malang. Dan kemudian patung itu saya ambil. Dan saya bawa pulang dan saya memberitahu patung ini ada setannya. Keluarga itu takut. Saya mau ambil, saya mau buang saja ke Sungai Besar di Madiun. Saya kembalikan saja ke sana. Nah Bapak Ibu, begitu patung itu sudah tidak ada, saya bebas dari mimpi-mimpi tentang nenek moyang saya di sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini, sekali lagi saya merasakan sejak zaman dahulu Allah merancang hidup saya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, ini hal yang penting, bahwa kita harus sadar bahwa saya ini adalah orang yang istimewa. Apalagi kalau kita melihat kondisi saat ini, tentangan-tentangan terhadap kekristenan begitu besar. Ya, ini hal yang perlu untuk kita membangun sebuah keyakinan yang begitu dalam bahwa saya adalah orang istimewa. Perjalanan saya sebagai orang Kristen dan sebagai seorang pelayanan berat Bapak Ibu. Seperti saya kemarin Pak Simon banyak sekali bercerita tentang pelayanan di tempat ini. Waduh, hampir sama Pak. Hampir sama, mirip. Tetapi kalau kita melihat di situ, posisi kita di hadapan Tuhan adalah kekuatan yang baru selalu dalam hidup kita di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu semua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Ini alasan sebagai orang yang istimewa. Kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua ini, Rasul Petrus katakan, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Di ayat yang kedua ini, kita melihat bukti bahwa kita adalah orang yang istimewa. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Melalui pengorbanan percikan darah itu adalah pengorbanan Yesus Kristus di dalam hidup kita, Roh Kudus bersemayam. Sehingga kita dapat menyembah kepada Allah yang hidup. Kita dapat memuliakan Dia. Kita dapat memasurkan Dia semata-mata karena pertolongan daripada Roh Kudus. Roh Kudus itulah sebagai bukti meterai bahwa kita adalah milik Allah yang hidup. Mengapa saya katakan Allah yang hidup? Ada Allah-Allah yang mati, yang bisu, tuli, buta, seperti yang saya ikuti pada masa yang lampau. Demikian juga kalau kita melihat bahwa di dalam diri kita adalah orang yang istimewa. Sekali lagi saya tekankan, Roh Kudus Allah selalu ada dalam hati kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini hal yang selalu setiap waktu untuk kita renungkan. Ada Roh Kudus, ada Roh Sucinya Allah di dalam hidup kita. Stempel meterai yang istimewa, kita dinyatakan sebagai orang-orang yang kudus, orang yang istimewa. Loh Pak Eri, saya orang yang berdosa. Semua orang berdosa Bapak. Saya pun orang berdosa.
dosa juga. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita telah dibayar, ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus satu kali untuk selamanya. Tidak berulang-ulang seperti zaman perjanjian lama, tetapi sekali pengorbanan Yesus itu menjadikan kita sebagai pribadi yang telah dikuduskan. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang istimewa. Yang pertama, Bapak, Ibu, adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Yang kedua, orang yang istimewa alasannya bahwa Roh Kudus memeteraikan hidup kita atas dasar yaitu pengorbanan darah Yesus di atas gunung Kalvari. Orang yang istimewa yang ketiga di dalam ayat yang kedua dikatakan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Perhatikan, ada kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu ingat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagi ada berkat damainya Tuhan di dalam hidup kita. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ada kasih, ada damai sejahtera. Ketika Tuhan Allah melihat kita, hati Tuhan itu kalau bahasa Jawanya itu terenyuh. Terenyuh ya. Terenyuh. Tahu ya Bapak Ibu ya, terenyuh. Selalu kasihan. Selalu iba melihat kita. Selalu ada satu perhatian yang khusus. Ini kasihnya. Tuhan melihat yang kedua, karena apa? Ada pendamaian di dalam diri kita dengan Allah, yaitu melalui darahnya. Jangan lupa Bapak Ibu, ketika Tuhan melihat kita, ada hati yang terenyuh dari hatinya Tuhan, belas kasihannya Tuhan. Demikian juga kalau kita lihat damai itu membawa di dalam kesejahteraan. Ada sukacita tersendiri yang menjadikan kita menikmati berkat-berkat surgawi di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu sekali lagi, orang yang istimewa yang pertama Bapak Ibu adalah orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan yang kedua adalah orang yang dikuduskan. Ada Roh Kudus di dalam diri dan orang karena dasarnya adalah pengorbanan. Yang ketiga Bapak Ibu, ada kasih, ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan dalam hidup kita. Kemudian di dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang keempat, kita orang yang istimewa karena apa? Memiliki hidup yang penuh pengharapan. Kalau kita melihat di sini ada kebangkitan, Bapak Ibu, tentu kondisi kita di masa yang akan datang, kita pun juga akan dibangkitkan. Pemazmur mengungkapkan bahwa kematian orang-orang percaya itu indah. Bapak, ini suatu pengharapan. Ketika saya belum percaya Tuhan Yesus, saya berpikir kalau saya mati kemana? Seperti Allah itu jauh Pak Adi. Jauh sekali. Saya tidak menjangkaunya. Ternyata begitu saya belajar Alkitab, Roma pasal 3 ayat 23.
orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya terputus hubungannya dengan Allah. Tidak ada kaitannya. Yang ada adalah ketika Allah melihat saya hanya mau murka karena dosa-dosa saya. Tetapi terpujilah Allah kita Yesus Kristus. Ketika kita percaya Yesus Kristus, ada hati yang belas kasihan yang muncul dan lahir dari hatinya Tuhan. Bapak Ibu, kita memiliki pengharapan. Orang yang istimewa, kita memiliki pengharapan yang pasti pada masa yang akan datang. Kematian jasmani kita ya akan melahirkan kita pada kebangkitan yang datang. Tuhan akan memberikan tubuh kemuliaan seperti yang Yesus kita lihat dalam kebangkitannya itu. Bapak Ibu, tubuh ini memang penuh dengan kelemahan. Tubuh ini penuh dengan kesedihan. Tubuh ini penuh dengan kekurangan. Tanggal 4 Mei tahun 1998 saya didiagnosa, yaitu ada tumor besar di usus besar saya. Pada waktu itu Fani belum lahir. Dan saya betul-betul keadaan yang sangat lemah, Pak. Pada waktu ketika saya masuk rumah sakit 2 kali. Dan hasilnya kemudian dinyatakan di usus besar saya ada tumor. Kecil hati pasti. Kejut hati pasti. Dan pada waktu itu benar-benar kondisi kami benar-benar sebagai perintis gereja itu, waduh, memprihatinkan. Puji Tuhan, saya punya pendamping yang sangat setia dan selalu memberi kekuatan kepada saya. Setia sekali. Puji Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, tanggal 4 Mei saya berangkat ke Solo karena ada mertua di sana, Ibu Nuning berasal dari Solo. Kemudian kami bermalam di tempat mertua. Yesus penuh kasih, Bapak Ibu. Jam 9 kurang 5 ada rema, kamu sembuh. Pada waktu itu saya berbaring, duduk pun tidak bisa, Pak. Sakitnya bukan main di bagian, maaf ya, di bagian bawah pusar ini sampai tembus ini, aduh sakitnya bukan main. Maaf ya, kalau saya buang air besar itu seperti lem. Sakitnya enggak ketulungan. Tetapi pada waktu jam 9 kurang 5 tahun 1998 bulan Mei ada penyataan Yesus, kamu sembuh. Pada waktu itu Bapak Ibu, dari ujung jempolan saya itu tiba-tiba ada sesuatu yang mengalir hangat dan kemudian sampai ke ujung itu seperti ada sesuatu kelepasan. Dan pada waktu itu di hati saya mau duduk. Ketika saya duduk Bapak Ibu, saya seperti orang yang bangun tidur. Badanku kok segar. Saya bangunkan istri, "Mah, aku disembuhkan Tuhan Yesus." Jam 9, setengah 10 itu heboh. Ibu mertua saya bangun. Dan kemudian saya cerita, besok cek di rumah sakit. Jawabannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya bergumul, saya berterima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan nyatakan. Selang 20 menit Bapak Ibu, maaf, saya pengen ke toilet. Maaf, saya normal. Pada waktu normal dan saya bersukacita dan saya berlari-lari seperti ini, tidak merasa sakit. Dan saya besoknya pergi ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Brayat Minulyo, Rumah Sakit Katolik. 18 hari Bapak Ibu, 18 hari saya ada di situ. Dan kemudian cek di hari yang ke-18. Saya diguyoni sama dokternya, ini orang Bali, orang Hindu. Ayo, kumpul semuanya. Nah, saya hadir, saya dipanggil, kumpul semuanya. Pak Heri sudah siap operasi.
Dan saya katakan, enggak jadi operasi dokter. Duh, dokternya kaget. Duh, siapa yang memberitahu? Tuhan Yesus yang saya sembah, yang memberitahu kalau saya tidak jadi operasi. Semua perawat susternya kaget dan mereka tertawa, Bapak Ibu. Dan mereka akhirnya mendengar kesaksian saya. Bahwa Yesus Kristus yang telah menjamah tumor saya dan saya merasakan segar. Dan dokter itu mengatakan, iya Pak Heri, hasil cek kanker tumor di usus besar Bapak itu bersih. Usus Bapak itu bersih dan tidak ada apa-apa. Bapak Ibu, dan pada waktu itu perawatnya berkata, ini mujizat di rumah sakit itu. Jam 12 Bapak Ibu, saya meninggalkan tempat itu. Saya senang sekali diantar oleh perawat-perawat itu dan suster-suster itu sampai saya dapat taksi dan pulang ke ibu mertua. Bapak Ibu, pada waktu itu kami diperhadapkan. Pada waktu itu istri dan anak saya pertama nyusul ke Solo dan Solo terjadi kerusuhan. Di hari itu ketika saya keluar terjadi kerusuhan dan Solo dibakar oleh para perusuh. Dan saya mendengar istri datang dari Solo dan ternyata saya cari dengan kakak ipar saya tidak ketemu. Aduh, ini sebuah tantangan perasaan, tantangan iman. Dan kemudian kami tidak ketemu. Saya melihat suasana yang sudah tidak kondusif, penjarahan sedemikian rupa, dan saya pulang ke ibu mertua dan saya berdoa. Puji Tuhan, pada sore harinya istri dan anak saya muncul persis di gang perumahan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu memberikan selalu dalam pengharapan kita. Kita tidak diperhadapkan kepada hal-hal yang senang-senang saja. Tetapi Tuhan izinkan sebagai orang istimewa supaya kita semakin istimewa. Dengan godaan-godaan tentang tantangan-tantangan, tentang pergumulan-pergumulan itu justru menjadikan kita adalah orang yang istimewa. Itu tujuan Tuhan. Kalau saya melihat perjalanan gereja ini penuh pergumulan. Tetapi dalam proses ya Pak Adi dan Ibu dan majelis dan jemaat, pada akhirnya kita akan mengaminkan bahwa Tuhan hadir dalam gereja ini. Dan Tuhan terlibat di dalamnya. Bapak Ibu, kita orang yang istimewa yang keempat. Kita adalah orang yang memiliki pengharapan. Kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya. Perhatikan di dalam ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang kelima, kalau kita melihat, kita selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita selalu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tadi Bu Simon bersaksi bagaimana usahanya dan lain-lainnya. Demikian juga saya melihat Ibu April yang beri kesaksian dengan ucapan syukur dalam pujian. Kalau kita melihat Bapak Ibu, kita tidak lepas dengan namanya pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa menyekolahkan Fani ke Malang ini karena iman. Karena iman Bapak Ibu. Kami hidup di desa, meskipun Ibu Heri bekerja, cukuplah untuk makan dan untuk operasional gereja. Kalau masalah kuliah, sembuh ceritanya. Tetapi Tuhan itu tetap memelihara orang-orang istimewanya. Puji Tuhan. Akhirnya semuanya beres dan sampai selesai. Karena itu semuanya adalah campur tangan Tuhan. Saya berkata kepada Fani, layani Tuhan dengan baik. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati.
layani di mana kamu berada dan jadilah berkat. Tetap terus melayani. Saya percaya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak akan diam. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ini hal yang penting. Mana mungkin orang yang istimewa akan dibiarkan. Ya, mana mungkin kita meninggalkan istri yang kita kasihi? Mana mungkin kita bisa meninggalkan suami yang kita kasihi? Mana mungkin kita bisa meninggalkan anak-anak yang kita kasihi? Karena apa? Mereka adalah orang yang istimewa. Bapak Ibu, nikmatilah hidup sebagai orang yang istimewa. Yang terakhir dikatakan di sini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita sebagai orang istimewa, Bapak Ibu, Rasul Petrus berkata apa? Bergembiralah di dalam posisi sebagai orang istimewa. Meskipun kenyataan di dalam hidup kita ada pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi. Rupanya pergumulan-pergumulan itu cara Tuhan untuk memproses kita menjadi dikatakan seperti emas yang murni. Suatu hari saya diajak oleh teman saya, karena mamahnya bekerja memiliki toko emas dan diberi beberapa cincin yang kotor. Kemudian saya dengan dia pergi ke pasar besar di Madiun. Di situ ada pembakaran emas itu. Dan saya perhatikan Bapak Ibu, emas-emas yang kotor itu begitu tersentuh dengan api yang berwarna biru, kotoran itu langsung bersih. Dan emas itu dalam tempo yang singkat menjadi cemerlang. Bapak Ibu, ini hal yang perlu kita pahami. Bahwa apa-apa yang kita alami pada saat ini, itulah cara Tuhan untuk memproses kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Orang-orang yang istimewa. Karena itu firman Tuhan katakan, bergembiralah, bersukacitalah karena Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, saya memberi dorongan kepada Bapak Ibu di tempat ini. Mari, dukunglah Pak Adi dan Ibu dan keluarga dan majelis untuk pekerjaan Tuhan ini semakin maju. Libatkan dan persembahkan yang menarik untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di jemaat yang kami layani di Madiun, saya selalu berkata, ingat, Tuhan akan datang yang kedua kali. Tema kami adalah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Gereja yang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya berkata, semua jemaat harus terlibat di dalam pelayanan. Harus. Kalau tidak, urusanmu dengan Tuhan. Saya katakan kepada mereka, kalau Bapak Ibu tidak mau terlibat dalam pelayanan, kalau Tuhan datang dan bertanya, mengapa kamu tidak ikut pelayanan? Jangan salahkan hamba Tuhan yang melayani di sini. Saya harus takut-takuti Bapak Ibu. Memang benar, karena apa? Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Saya nggak mau tuh disalahkan sama Tuhan. Saya kalau ada jemaat namanya Pak Antok misalnya, dan tidak saya libatkan dalam pelayanan, Tuhan akan tanya, mengapa Antok tidak kamu libatkan dalam pelayanan? Siapa yang disalahkan? Saya. Karena itu Bapak Ibu, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bangunlah bersama-sama
Hindari pertengkaran dalam gereja, itu tidak ada gunanya. Dan itu tidak memuliakan Tuhan. Ingat, Bapak Ibu adalah orang yang istimewa. Mari kita katakan, saya orang istimewa. 1, 2, 3. Saya orang istimewa. Sekali lagi, saya orang istimewa. Mari kita berdoa.